Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini bersikap hati-hati dalam mencari rizki dan kehidupan sudah jarang disebut dan diperhatikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kita lihat kebanyakan kaum muslimin sangat menggampangkan terkait dengan masalah ini, sehingga mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tercela dalam memenuhi kebutuhan mereka. Riba, dusta, menipu, dan perbuatan-perbuatan haram lainnya dilakukan tanpa merasa berdosa, hanya untuk dalih memenuhi kebutuhan hidup. Padahal berkaitan dengan hal ini, Islam telah mengajarkan kepada kita untuk bersikap wara'. Nah, apakah itu wara', pendengar? Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengkaji tentang makna dari wara'. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wara' adalah meninggalkan semua yang dikhawatirkan akan merugikan seseorang di akhiratnya. Prinsip dasar dari wara' adalah sifat yang berisi kehati-hatian yang sangat luar biasa dan tidak adanya keberanian untuk mendekati sesuatu yang bersifat haram. Termasuk juga hal-hal yang sifatnya ragu-ragu atau syubhat. Nah, jadi pendengar, sikap wara' adalah meninggalkan semua yang meragukan diri dan menghilangkan semua yang membuat jelek diri. Hal ini bisa dilakukan dengan meninggalkan perkara-perkara syubhat dan berhati-hati, berjaga diri dari semua larangan Allah Azza wa Jalla. Dan seseorang tidak dikatakan memiliki sifat wara' sampai menjauhi perkara syubhat atau samar hukumnya karena takut terjerumus dalam keharaman dan meninggalkan semua yang dikhawatirkan merugikan akhiratnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma musyabbihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Di antara keduanya, yakni di antara yang halal dan haram, ada perkara-perkara syubhat atau yang samar hukumnya, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhati faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Siapa saja yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat atau yang meragu-ragukan ini, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan siapa saja yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka ia akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berhati-hati dalam masalah yang halal dan haram mencerminkan ketakwaan seorang hamba. Karena dengan sifat ini, kebaikan agama seseorang akan selalu terjaga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sifat wara' juga tidak hanya menyangkut harta, namun juga terkait dengan hubungan muamalah. Utamanya adalah soal lisan, di mana Ishaq bin Khalaf, salah seorang ulama salafus saleh, berkata bahwa wara' dalam tuturan kata lebih utama daripada wara' dalam masalah emas dan juga perak.
Dan di antara renungan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua sifat wara dalam satu kalimat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, pendengar yang budiman, makna hadis ini mencakup setiap yang tidak bermanfaat, baik itu dari ucapan, penglihatan, pendengaran, ayunan tangan, berjalan, berfikir, dan seluruh gerak-gerik yang tampak ataupun yang batin. Dan hadis ini telah mencakup semua makna yang terkandung dalam lafaz wara. Sementara itu, pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, sebagian ulama membagi makna wara kepada 3 tingkatan. Di mana yang pertama, wara yang wajib, yaitu meninggalkan yang haram. Dan ini umum untuk seluruh manusia. Kemudian yang kedua adalah wara dalam hal menahan diri dari yang syubhat. Dan hal ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari manusia. Sedangkan yang ketiga adalah wara yang berarti meninggalkan kebanyakan perkara yang mubah, dengan mengambil hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat saja. Nah, tingkatan wara yang ketiga ini dilakukan oleh para nabi, orang-orang yang jujur atau siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang yang salih. Maka dari itu, pendengar yang budiman, wara dari perkara yang mubah maksudnya adalah wara dari perkara-perkara yang dapat mengantarkannya kepada yang haram. Bukan di dalam hal-hal yang jelas-jelas kemubahannya, bukan. Bahkan perkara mubah bisa menjadi ibadah apabila diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dimaksud dengan wara dalam perkara hal yang mubah ini adalah hal-hal yang mubah yang bisa menggiring seseorang menuju kemaksiatan, menuju hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, pendengar, seseorang makan dengan niat untuk mendapatkan tenaga agar bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, atau tidur agar bisa melaksanakan sholat malam, atau menikah dengan niat menjaga kesucian diri, memberikan nafkah kepada istri, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan yang semisalnya. Ini adalah perkara-perkara mubah yang dapat menggiring seseorang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini tidak boleh seseorang wara dalam perkara mubah seperti tadi. Adapun perkara mubah yang sudah seharusnya kita wara di dalamnya, yang dapat menggelincirkan kita dalam kemaksiatan, seperti misalnya berolahraga terlalu berlebihan sehingga dimungkinkan bisa melalaikan waktu sholat, ataupun perkara-perkara yang lainnya yang sifatnya mubah akan tetapi dapat menggiring seseorang menuju keharaman Allah Azza wa Jalla. Nah, selain itu, pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sikap wara memiliki banyak sekali faidah yang bisa kita petik. Di antaranya adalah yang pertama, wara termasuk martabat tertinggi dari iman, terutama dalam martabat ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Kemudian yang kedua, pendengar, wara akan memberikan kepada seorang mukmin perasaan lega dan juga ketenangan jiwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan adalah sesuatu yang jiwa merasa tenang dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang jiwa tidak merasa tenang dan hati tidak merasa tentram kepadanya, sekalipun orang-orang memberikan berbagai komentar yang bagus kepadamu.
Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'ama yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ibnu Asakir rahimahullah berkata bahwa tinggalkanlah setiap sesuatu yang diingkari oleh hatimu. Jadi sudah jelas mendengar bahwa wara' pasti akan menjauhkan kita dari hal-hal yang membuat hati gelisah. Selanjutnya mendengar keutamaan yang ketiga dari sifat wara' adalah Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bersikap wara', dan demikian juga para makhluk-makhluknya akan mencintai orang yang bersikap wara'. Kemudian yang keempat, keutamaan dari sikap wara' adalah sikap wara' atau berhati-hati dari hal-hal yang syubhat ataupun yang haram bisa menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang. Karena jika seseorang mensucikan makanannya, minumannya, dan bersikap wara', lalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka doanya akan segera dikabulkan olehnya. Keutamaan yang kelima dari sikap wara' adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Dan yang keenam, tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Serta keutamaan ketujuh, akan mendatangkan cinta Allah karena Allah mencintai orang-orang yang bersikap wara'. Kemudian yang kedelapan, orang yang bersikap wara' akan mendapatkan keridhaan Allah dan akan bertambah terus kebaikannya. Sedangkan yang kesembilan, termasuk keutamaan wara' adalah terdapat perbedaan tingkatan manusia di dalam surga sesuai dengan perbedaan tingkat wara' mereka. Jadi orang yang semakin wara' maka akan semakin tinggi pula tingkatannya di dalam surga nanti. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah makna dari wara', macam-macam dan keutamaannya. Yang semoga saja Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita sikap wara' ini. Sikap wara' yang benar, yang tepat dalam menghadapi gelombang fitnah dunia yang terus semakin membesar di akhir zaman ini. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.